Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mikrotik dengan settingan dasar IP address, DHCP server dan DHCP client dan juga hotspot. Bagaimana fungsi-fungsi yang sudah saya sebutkan tadi adalah untuk memberikan sharing jaringan antara server ke klien, antara internet kepada komputer dan laptop dan lain sebagainya. Juga ada yang saya sebutkan hotspot barusan untuk memancarkan sinyal atau memberikan sinyal kepada komputer, laptop dan smartphone secara wireless atau tanpa kabel. Nah, sebetulnya dalam tutorial ini adalah suatu tugas dari salah satu dosen mata kuliah praktikum jaringan komputer. Oleh karenanya saya sangat berterima kasih kepada dosen tersebut, karena beliau kami bisa praktek atau membuat tutorial tentang mikrotik yang tentunya insya Allah juga bermanfaat kepada user-user yang lain atau pengguna-pengguna yang lain, atau uh, murid-murid SMK yang masih belajar tentang mikrotik. Nah, kelompok kami adalah kelompok 4 yang terdiri dari saya atas nama Ali Rois Ibrahim, yaitu saya sendiri, dan Megawati, namun bukan Megawati Soekarno Putri ya, juga Khairil Fatah dan Wafi. Nah, untuk lebih singkatnya waktu, mari kita mulai tutorial kali ini. Nah, sebelum men-setting di Winbox, perlu kalian mencolokkan port ini, yakni kabel yang ini. Nah, di sini ada 4 port LAN. Yang 2, 3, 4 ini untuk LAN, untuk ke laptop. Yang satu ini, yang internet ini, yang port 1 ini adalah bertuliskan internet, yakni dari sumber internet. Nah, kemudian saya colokkan di port yang kedua aja. Ini yang untuk ke laptop ya. Ini untuk ke laptop. Kemudian saya coba colokkan di sini. Nah, maka di sini akan hidup lampu. Kemudian saya colokkan yang dari sumber internet, yakni dari modem ya, modem dari wifi-nya, dari sumber internetnya. Ya, ini Speedy ya, dari Speedy. Oke, saya colokkan dari yang port pertama. Nah, oke, kita tinggal setting di Winbox-nya aja di sini. Kita kembali ke laptop. Oke. Nah, di sini ada Winbox. Nah, kita klik Winbox-nya. Run. Nah, di sini ada MAC address, ada IP address. Nah, IP address ini masih 0, masih belum mendapatkan IP. Jadi kita masuk menggunakan MAC address. Nah, di atas ini ada MAC address, kita connect. Nah, di dalamnya ini banyak menu ya, ada quick set, capsman dan interface wireless, IP dan lain sebagainya ya. Kemudian kita klik IP, di sini ada DHCP server, juga DHCP client, kemudian address ya. Nah, di sini internet, no internet access ya, masih belum ada internetnya, cuman portnya terhubung. Kita buka new terminal untuk ngeping Google, ping google.com. Kita enter. Nah, invalid semua, invalid value for well resolving dan lain sebagainya. Berarti ini masih belum bisa terkoneksi ke internet. Tapi portnya sudah, tapi internetnya masih belum bisa diakses. Oke. Kita buka interface. Nah, di sini di menu interface ini
terdiri dari port yang ada di mikrotik ya, dari 1 sampai 4, kemudian WLAN. WLAN-nya masih belum aktif, kita aktifkan dengan sentang nanti ya. Nah, R ini berarti port ini yang port 1 dan 2 sudah terbaca, sudah terkoneksi dengan portnya. R ini berarti sudah terbaca ya. Kemudian kita kasih nama ya, header 1 ini kasih nama. Sebenarnya meskipun tidak dikasih nama gak apa-apa, cuman agar lebih gampang lah, kita kasih internet _1 apply dan oke. Di header 2 kita kasih nama local _LAN. Oke, apply. Oke. Nah, semuanya sudah ada namanya masing-masing. Internet one ini adalah sumber dari internet dan local LAN ini merupakan yang ke laptop atau ke klien atau ke lokal lah, lokal area networknya di yakni komputer atau kliennya. Di sini mikrotik sebagai server. Kita buka IP, kemudian DHCP client kita tambahkan di sini. Nah, tambahkan internet one ya, internet one dari sumber internetnya. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, ini sudah dapat IP address otomatis dari internet one atau dari sumber internet dengan IP 192.168.1.113 ya, atau 113/24. 24 ini berarti bisa menampung sampai 254 klien maksimal ya. 125 klien maksimal. Nah, di sini satu ini dipakai servernya. Oke. Sekarang kita klik DNS-nya. Ini IP dinamiknya sudah ada otomatis. Kemudian di gateway-nya ya kita routes. Nah, DAS, kemudian DAC, di sini sudah ada IP dan IP gateway-nya ini. IP gateway 192.168.1.254 ya. Untuk gateway-nya. Oke, kita tutup dan kemudian kita coba klik new terminal. Kita ping Google ya. Ping google.com. Oke. Nah, ini sudah terhubung. Seek host sudah terhubung dan set time. Ini menandakan sudah terhubung ke Google ya, terhubung ke internet. Oke, kita tutup lagi. Kemudian klik IP address. Nah, di sini ada D itu dinamik, artinya IP dinamik yang sudah ada dari sumber internetnya. Kita tambah IP baru ya untuk lokal lokalnya, untuk lokal LAN-nya, untuk header 2-nya ini. Nah, di addressnya ini saya kasih 192.168.2 karena yang satu itu sudah dipakai di server di mikrotiknya.
di IP otomatis yang dari server. Jadi saya pakai 2.1/24. Nah, di sini local LAN ya, pakai local LAN yakni header 2. Nah, bukan internet LAN ya, bukan internet WAN tapi local LAN untuk untuk laptop ini agar bisa terkoneksi ke internet dan bisa membuka Google sampai dan ini bisa menampung sampai 254 klien. Kita apply. Nah, di sini networknya sudah ada otomatis 168.2.0. Kemudian di sini kan satu, itu satu. Nah, di sini 2. Nanti kalau Ethernet 3 bisa 3, bisa 4. Oke, namun ini terserah kalian ya, mau dikasih berapa aja. Mau dikasih 10 silahkan. Nah, kemudian IP, klik IP DHCP server. Ini untuk men-setting DHCP servernya, DHCP setup. Kemudian di sini ambil local LAN ya. Next. Di sini next juga gateway for DHCP network. Next. Nah, di sini address to give out ini berarti dari 192, dari 2.2 sampai 2.254. Nah, berarti dari klien utama itu 2.2 sampai 2.254. Nah, itu kan 192.168.2.2 sampai 192.168.2.284. Next. Nah, DNS-nya ini DNS-nya. Oke, kita next lagi. Nah, last time ini berfungsi sebagai apabila klien ini standby selama 10 menit maka otomatis keluar ya. Dan diganti dengan klien yang baru masuk, bisa jadi seperti itu. Namun kalau tidak standby ya tetap terhubung. Kalau standby 10 menit biasanya keluar otomatis, dan nanti apabila masuk lagi biasanya ganti IP lain ya, atau bisa jadi sama. Itu last time-nya. Kita next, setup sukses ya. Kemudian kita kalau sudah seperti ini, DHCP server sudah disetting, kemudian addressnya sudah, kita klik firewall ya, di IP kita klik IP, kita firewall. Nah, pilih NAT, kemudian tambahkan. Nah, di sini chain ambil SRCNAT, kemudian out interface kita ambil internet one ya, dari internet sumbernya, dari sumber internetnya. Kemudian actionnya kasih accept, kasih masquerade ya. Kita apply dan oke. Nah, NAT firewall sudah disetting. Di firewall ini oke, kita tutup aja. Sudah settingan NAT ya sudah seperti itu aja lah untuk dasarnya aja. Nah, kita tutup dulu. Kemudian masih no internet ya, kita buka open network, local area connection, close. Nah, kita change adapter setting aja. Sebenarnya sama ya, tapi saya menggunakan yang ini, change adapter ini. Lokal, kita properties. Nanti munculnya sama kok, cuman saya ambil yang ini aja agar lebih detail ya. Properties. Nah, tampilannya nanti yang barusan akan seperti ini. Kita ambil yang uptime and IP address successfully, dan DNS-nya juga ambil yang otomatis. Nah, IP address-nya ambil yang otomatis dan address-nya ambil otomatis. Oke. Nanti itu akan scanning otomatis ya. Kita close. Nah, kita di sini disable dulu. Nah, kita disable.
Kenapa disable? Disable ini sistemnya seakan-akan itu hampir sama dengan restarting ya. Keluar dan nanti masuk lagi untuk uh, nah kita enable dulu ya. Enable dulu. Nah, kita akan keluar masuk lagi. Nah, setelah enable ini baru kita masuk lagi dan memanggil koneksi dari internet one itu. Istilahnya laptop itu restarting ya, restart, menghidupkan ulang agar bisa terconnect. Kita reconnect ya, reconnect. Nah, oke, sudah masuk. Nah, itu sudah internet access. NIC-nya sudah terhubung ke internet. Oke. Ya Allah. Kemudian properties. Properties ya. Oke, tutup lagi. Nah, kita lihat IP address yang masuk pada laptop ini berapa gitu itu. Biasanya diurut dari belakang ya, biasanya diurut untuk klien pertama itu 254 biasanya. Nah, kita detail. Nah, itu benar kan? IPv4 address 254. Nah, 192.168.2.254. Kalau ada klien lagi biasanya 253, diurut dari belakang biasanya ya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian di sini 255 IV gateway-nya, default gateway-nya 2.1 ya. DHCP server 2.1, DNS-nya 1254. Oke. Kita close saja, close. Oke. Kita kembali. Nah, di sini internetnya sudah aktif. Oke, kalau sudah aktif internetnya, kita coba Google ya. Kita coba Google. Oke, gambar. Nah, itu sudah ada koneksi internetnya, berarti laptop ini sudah terhubung ke internet. Oke. Kemudian itu di TXRX sudah bermain kecepatannya ya. Nah, kita ambil alih ke WAN, kita aktifkan WAN-nya dengan cara sentang. Oke, WAN sudah aktif. WLAN ya, WLAN, wireless ya, untuk WiFi, memancarkan jaringan ke Android, ke HP, ke laptop dan ke komputer dan lain sebagainya dengan wireless tanpa kabel ya. Kita ganti nama dulu di sini. Sebenarnya tidak diganti namanya nggak apa-apa sih, cuman saya lebih seneng diganti nama agar lebih gampang lah. Kita ambil hotspot saja, lebih gampang dihafal maksudnya. Kita apply dan kita oke. Nah, hotspot sudah jadi. Kemudian kita ke wireless ya. Wireless. Kita ambil wireless di sini. Nah, station ini fungsinya adalah menerima jaringan dari luar ya, dari modem, dari tower dan lain sebagainya. Kalau level 6 itu bisa jaringan tower masuk ke sini. Seperti itu. Kalau hanya level 4 ini seperti Mikrotik yang saya gunakan ini hanya modem biasa, biasanya speedy di rumah tangga orang seperti itu. Kalau mau menghack di rumah tangga orang ya. Nah, di sini ada AP Bridge. Nah, AP Bridge ini untuk memancarkan sinyal. Mikrotik ini kan sudah ada sinyalnya. Jadi untuk memancarkan sinyal sebagai wireless atau sebagai WiFi kita menggunakan AP Bridge. Nah, SSID-nya saya kasih Alik Robotik ya. Alik Robotik. Nah, berarti WiFi saya nanti bernama Alik Robotik. WiFi yang dipancarkan dari Mikrotik ini akan bernama Alik Robotik ya. Alik Robotik. Kita coba langsung di HP nanti ya. Notek biasa, oke. Sudah seperti itu. Kita ambil yang AP Bridge ya, karena untuk memancarkan sinyal bukan untuk menerima sinyal.
Kalau mau menghack baru pakai station. Oke, apply dan kita oke. Nah, kita tunggu di sini. Bentar dulu ya, kita ambil interface lagi. Hotspotnya sudah aktif. Oke, kita tinggal buat IP-nya. Nah, kita tinggal buat IP-nya di sini di DHCP di IP address, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, kita kali ini akan pakai 192 ya, 192.168.3. Nah, 3. Karena apa 3? Karena 2 dan 1 sudah digunakan ya. Titik 1/24 untuk maksimal 254 klien. Kita ambil hotspot ya, interface-nya ambil hotspot. Hotspot yang wireless itu yang saya sudah ubah nama. Networknya sudah otomatis ya muncul, kita oke. Nah, di sini itu kan 168.1, 168.2, 168.3. Nah, masih belum bisa terkoneksi ke internet. Meskipun kamu terhubung dengan WiFi Alikro Robotik, itu masih belum terhubung ke internet. Perlu kita men-setting DHCP server. Nah, kita DHCP setup, klik DHCP setup, kita ambil hotspot ya, DHCP servernya, interface-nya kita ambil hotspot. Nah, itu sudah otomatis dan DHCP network-nya itu sama sebenarnya dengan yang di lokal LAN ya, di Ether 2 itu sama settingannya kok. Nah, maksimal sampai 254. Nah, di sini 3.2 sampai 3.254. Oke. Sama persis dengan settingan di Ether 2 ya, atau lokal LAN. DNS-nya. Nah, DNS-nya itu kita next, last time-nya juga saya kasih 10. Last time-nya juga saya kasih 10 menit ya. Apabila standby 10 menit akan keluar otomatis, nanti bisa terhubung lagi dengan IP yang lain kalau IP yang sebelumnya dipakai orang lain. Nah, kenapa ini kok merah? Yang lokalan sudah hitam, kenapa ini merah? Ini bukan error ya. Kalau merah tulisannya berarti masih belum terhubung dengan user atau tidak ada yang menggunakan WiFi ini masih, yakni laptop, komputer dan HP. Nah, kita coba dari HP ya di sini. Nanti apabila sudah terhubung ke HP, baru itu bertuliskan tulisannya berubah warna biru, tulisannya berubah warna hitam. Ya. Merah itu bukan error ya. Nah, di sini ada Alikro Robotik, kita sambungkan ya. Nah, itu sudah warna hitam, tulisannya warna hitam, karena sudah terhubung dengan satu user, yakni di HP saya, terhubung di HP saya. Oke, kita coba Google ya. Kita coba Google. Apakah bisa internetnya apa enggak? Oke, nah ntar dulu saya tambahkan new tab ya, new tab. Nah, saya ambil tuliskan gambar. Oke, alhamdulillah ya terhubung ke internet. Alhamdulillah sudah terhubung ke internet. Oke, nih berarti saya punya WiFi sendiri dong. WiFi Alikro Robotik ya. Nah, oke, nah mungkin cuman itu hanya settingan dari DHCP server, DHCP client, IP address dan hotspot dalam Mikrotik ya, dalam Mikrotik. Ini settingan dasar untuk teman-teman yang lain, user-user yang lain, atau murid SMK yang baru belajar tentang jaringan yang menggunakan Mikrotik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like, dan bagikan apabila memang dibutuhkan. Dari kami, hadanallahu wa iyyakum ila siratil azizil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.